Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sekeliling kita tentu banyak sekali bisnis yang bisa kita jumpai. Atau orang-orang yang tiba-tiba mau membuka bisnis. Ya. Ada kalanya bisnis yang mereka buka itu sama dengan yang dibuka oleh tetangganya. Misalkan tetangganya membuat toko kelontong, lalu dia ikut-ikut juga menjual barang yang sama. Ya. Atau ada orang yang membuka warung kopi karena sekarang sedang booming. Nah, akhirnya dia ikut-ikutan membuat warung kopi juga. Ya. Namun tidak beberapa lama kemudian usaha mereka tiba-tiba tutup. Apakah ada yang salah? Tentunya tidak ada yang salah sebenarnya. Hanya saja kurang jeli di dalam menganalisis bisnisnya. Jadi sebelum memulai dia belum memperhitungkan berbagai hal yang akan dihadapi atau yang harus dipersiapkan. Terutama untuk bisnis-bisnis baru yang belum pernah ada contohnya, yang berawal dari peluang yang ada di depan mata, lalu mencoba dibuat. Ya. Ada kalanya bisnis ini berkembang, namun ada kalanya hanya berkembang sesaat. Nah, di dalam kita membuat bisnis, itu ada sebuah tool yang akan eh, bisa kita gunakan untuk menganalisis dari awal apakah bisnis kita itu layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Terutama untuk bisnis baru, apakah sebuah ide, ide bisnis tentunya ini layak untuk direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang nyata. Nah, salah satunya adalah bisnis model kanvas. Dalam penjelasan kali ini, kita akan belajar apa itu bisnis model kanvas, contoh-contohnya, dan cara membuatnya. Bisnis model kanvas ini adalah salah satu perangkat analisis yang akan membantu kita menemukan model bisnis yang tepat. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Apa itu model bisnis? Mungkin adik-adik pernah tahu ya, eh, Gojek seperti itu ya. Sebenarnya adalah pengembangan dari ojek konvensional. Namun apa yang berbeda? Nah, di sana menggunakan aplikasi, di sana ada berbagai macam promo. Terus untuk memudahkan pengguna juga banyak sekali fitur-fitur yang diberikan. Ya, jadi bisnis modelnya adalah transportasi, tapi dengan dikemas ada sentuhan teknologi, ada fitur-fitur menarik, akhirnya menjadi sebuah bisnis yang berjalan hingga saat ini. Ada juga misalkan contoh masih di bisnis transportasi ya. Kalau dulu kita mengenal taksi, ya, usaha tersebut mengharuskan si pemilik harus punya mobil sekian unit, memiliki garasi yang cukup besar, dan sopir yang dibayar bulanan. Namun sekarang hal itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Ada bisnis yang tidak mengharuskan memiliki mobil, tidak mengharuskan memiliki garasi, bahkan tidak perlu biaya servis mobil. Ya. Cukup dengan model kemitraan, si pemilik bisnis hanya membuat aplikasi, lalu membuat kerjasama dengan pemilik mobil pribadi, akhirnya jadilah kita mengenal ada GrabCar, ada GoCar, dan lain sebagainya. Nah, berarti model bisnisnya sudah berbeda dari yang dulu harus memiliki kendaraan dan lain-lain, sekarang hanya perlu membuat aplikasi dan aturan-aturan tertentu.
Nah, bisnis model kanvas ini bisa juga kita definisikan sebagai salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Jadi sebelum melangkah kita bisa melihat dulu modelnya. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran-gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat, dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Oke, bisnis model kanvas bisa digambarkan seperti ini. Ya. Ini ilustrasi bahwa dalam bisnis pasti kita akan menemui berbagai poin ini ya. Pertama ada customer. Kita temukan ada customer. Lalu ada produk atau jasa. Nah, antara produk dengan customer tentu butuh perantara. Kita biasanya menemukan adanya saluran distribusi, ya. Terus yang berikutnya, oke, barang sudah ada, sudah didistribusikan ke customer. Tentunya kalau dari sisi perusahaan berharap produk itu akan terus-menerus dipakai, ya. Nah, biasanya customer itu ketika memakai sebuah produk tentu ada kalanya langsung senang, cocok, memang ada kalanya mereka ada ketidakcocokan, ya. Ada yang memberikan review positif, artinya memberikan masukan-masukan sehingga bisa dipakai untuk feedback eh, perusahaan untuk memperbaiki produknya. Ya, misalkan ada jalur untuk keluhan, ada customer service. Nah, ini juga merupakan satu bagian penting dari sebuah alur produk. Nah, kita juga kalau dari segi kalau ini sudah berputar, ya tentunya kalau dari sisi pemilik produk, ya yang diharapkan adanya revenue, ya adanya keuntungan. Nah, kalau ini sudah tertutup berarti siklusnya sudah lengkap, ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi produknya, ya. Tentunya untuk menghasilkan produk pasti ada aktivitas-aktivitas, misalkan produksi, pembelian bahan baku, pemasaran dan lain sebagainya. Ya. Ada beberapa aspek penting, ya, sumber daya yang dibutuhkan, baik itu sumber daya manusia, mesin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan juga tidak kalah penting tentunya sebuah produsen itu pasti membutuhkan partner, ya, karena dia nggak bisa mensuplai semua bahan baku, tentunya membutuhkan suplai dari luar. Nah, semua kegiatan itu pasti ujungnya adalah cost produksi, ya. Yang mana nanti cost produksi juga akan menjadi penentuan untuk nilai barang atau harga jual sebuah produk atau jasa. Nah, ini kita temui eh, aspek-aspek ini di dalam sebuah bisnis. Nah, bagaimana bisnis model kanvas dibuat? Sederhananya, sebenarnya kita bisa membuat cukup dengan coretan-coretan tangan seperti ini bisa, ya. Namun ada juga kita bisa biasanya mengerjakan bisnis model kanvas. Ini kita nggak sendiri ya, tentunya dalam bentuk tim. Ya. Nah, kita menganalisis bersama-sama tentunya dengan satu kepala, dengan banyak kepala tentu akan banyak masukan yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, cara membuatnya dan ini nanti juga akan menjadi tugas di akhir materi ini. Anda nanti diminta untuk membuat kelompok lalu membuat BMC. Ya. Nah, biasanya kita membuat BMC dengan cara kita cetak dulu
pada selembar kertas besar atau mungkin bisa Anda tuliskan buat kotak di papan tulis besar seperti itu ya. Lalu eh, poin-poin penting dari BMC kita tuliskan di sana. Ya, tiap kotak ada bagiannya sendiri. Ya. Lalu bisnis yang akan kita analisis itu kita berikan inputnya, misalkan customer segment, siapa customer yang disasar. Nah, kita bisa menuliskan di menggunakan kertas eh, sticky paper ya, kita bisa tuliskan di sana terus ditempel. Nanti kita analisis apakah customer ini bisa dijangkau atau apakah customer ini atau segmen customer ini berpeluang. Misalkan tidak, kita bisa buang dan kita bisa ganti atau pilih yang paling potensial untuk diambil dan seterusnya. Oke, bentuk dari bisnis model Canva seperti ini. Ya. Ada beberapa bagian yang mana nanti akan kita isi dengan sesuai dengan bisnis model yang akan kita buat atau bisnis yang mau kita geluti. Ya. Dari kiri ada key partner atau rekanan utama, lalu key activities, kegiatan utama, nilai tawar, value proposition, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, customer segment, kelompok pelanggan, lalu di sini ada key resources, sumber daya utama yang diperlukan apa saja, lalu ada channel atau saluran antara produsen dengan konsumen atau pemberi jasa dengan usernya. Lalu ada struktur biaya dan alur pendapatan. Secara sederhana bentuknya seperti ini, namun dalam penggunanya tidak urut seperti tadi. Nanti ada yang dimulai dari customer dulu, baru ke nilai tawar unggulan dan seterusnya. Kita akan bahas setelah ini. Kita pahami dulu bagian-bagian dari BMC ini, apa yang harus kita isi di kotak-kotak tersebut per bagian apa saja. Nah, baru nanti kita akan belajar membuat BMC. Oke, kita mengenal elemen penting dulu ya. Di sini ada customer segment atau kelompok pelanggan. Jadi kepada siapa Anda menawarkan produk Anda? Misalkan Anda punya produk minyak wangi misalkan. Ya. Apakah semua segmen mulai dari anak-anak sampai orang tua disasar? Tentu tidak. Ya. Ya. Tentunya kalau anak-anak tidak masuk di dalam segmen ini. Ya. Nah, berarti di sini adalah dewasa. Nah, siapa pelanggan yang paling penting dalam bisnis Anda? Misalkan dalam hal ini adalah eh, wanita ya, karena yang paling dominan menggunakan produk parfum adalah wanita. Misalkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah value proposition atau nilai tawar atau unggulan. Nah, produk yang Anda tawarkan dalam bisnis ini apa yang menjadi unggulan? Tentunya produk yang Anda buat ini bukan hal yang unik ya. Bisa jadi produk yang kita buat sama dengan produk yang lain ya. Namun tentunya agar bisa diterima oleh konsumen, Anda harus punya keunggulan. Apa yang membandingkan produk Anda dengan produk yang lain atau produk kompetitor Anda. Yang ketiga, channel atau saluran. Setelah Anda punya produk, lalu Anda tahu atau sudah membidik kelompok pelanggannya, customer segmentnya. Nah, bagaimana agar produk Anda ini masuk ke pasar yang sudah Anda tentukan tadi? Ya, apa jalur yang paling mudah? Apakah lewat buka toko atau buka galeri outlet di setiap kota atau cukup menggunakan marketplace tapi diperkuat di iklan misalkan seperti itu. Jadi saluran apa saja yang dibutuhkan untuk memasarkan produk Anda. Yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Ya, tentunya kita berharap produk kita tidak hanya sekali laku lalu pelanggan berhenti untuk membeli. Tentunya
kita inginkan produk itu terus-menerus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Nah, bagaimana agar menjaga pelanggan Anda bahkan sampai menjadikan mereka pelanggan yang loyal? Bisa dengan memberikan uh, service after sales, ya, misalkan bisa memberikan garansi atau mungkin bisa memberikan fitur-fitur tambahan yang diberikan secara cuma-cuma, ya, sehingga pelanggan tetap mencintai produk Anda. Yang kelima adalah revenue stream atau alur pendapatan. Dari mana sumber pemasukan Anda? Jadi produk atau jasa yang Anda tawarkan, tentunya kita mengharapkan ada selisih, ya, dari produk yang kita jual dan itu menjadi keuntungan dari perusahaan. Ya. Apakah dari penjualan produk atau misalkan dari jasa, ya, atau dari pembayaran yang terus-menerus. Misalkan contoh, ya, perusahaan seluler, ya, operator seluler. Produknya adalah jaringan, ya. Jadi membuat beberapa antena BTS di beberapa tempat sehingga terus yang kedua jualan kartu, ya. Dari kartunya saja sudah mendapatkan keuntungan, ya. Ya. Namun ada keuntungan yang lebih besar yang diharapkan, ya, yaitu setiap bulan, ya, pelanggan harus membayar pulsa, ya, harus memperpanjang masa aktif nomornya. Nah, itu juga menjadi alur pendapatan. Nah, itu juga penting dibahas dari awal Anda merancang usaha. Berikutnya, activities atau kegiatan utama. Dalam kegiatan Anda atau dalam bisnis Anda tersebut, apakah aktivitas paling penting yang harus Anda lakukan agar bisnis Anda berjalan? Yang kedua adalah key resources atau sumber daya utama. Tentunya ini terkait dengan aktivitas tadi. Nah, apa saja sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan mengantarkannya melalui channel serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Key partnership untuk rekanan utama. Siapa partner Anda? Nah, sumber daya apa yang Anda perlukan dari rekanan Anda tadi? Ya, bagaimana dia dapat membantu aktivitas bisnis Anda? Nah, tentunya bagaimana bentuk kerjasamanya. Ya. Misalkan penyedia barang, ya. Terus bagaimana? Apakah langsung beli putus untuk bahan yang dijual ke kita atau ada pembayaran secara tempo? Jadi kita masih memiliki waktu untuk eh, bisa membayar di kemudian hari setelah produk kita terjual atau bayar separuh dulu. Ya, ini bentuk kerjasamanya. Yang kesembilan yaitu cost structures, yaitu struktur biaya. Nah, berapa biaya yang harus Anda keluarkan dalam model bisnis Anda? Ya, mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Ini adalah 9 elemen penting dalam bisnis model Canvas. Oke, kita akan bahas lebih detail satu persatu, ya. Nah, untuk membuat BMC kita awali dari customer segment terlebih dahulu, ya, karena memang tujuan akhir dari produk atau bisnis adalah ke customer, ya, ke user kita. Ya. Berarti kita memang harus bisa menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan dari customer kita. Ya. Customer segment ini adalah elemen kelompok pelanggan, yaitu berbagai kelompok pelanggan atau usaha yang coba diraih atau dilayani oleh perusahaan. Jadi untuk siapa kita menciptakan nilai dari produk kita? Ya, siapa pelanggan yang paling penting? Jadi memang penduduk Indonesia banyak, tapi apakah semua akan membeli produk kita? Tentu tidak. Ya, ada segmen-segmen eh, customer tertentu yang ingin kita raih. Ya.
Kita bisa mendefinisikan untuk customer segment ini, misalkan mass market atau pasar umum, massal gitu ya. Misalkan contoh bisnis minimarket, ya ada banyak sekali ya di sekitar kita. Nah, itu contoh yang disasar adalah customer umum, ya. Tentunya di toko tersebut menyediakan berbagai macam kebutuhan umum, mulai dari anak-anak sampai orang tua pun disediakan barang di sana, mulai dari jajan, makanan, kebutuhan sehari-hari, ya, bahkan sampai keperluan pribadi pun juga disediakan di toko tersebut. Ya, artinya pasar yang ingin diraih atau ingin dilayani oleh minimarket tersebut adalah mass market. Ada juga niche market, ya, pasar khusus atau pasar yang eh, unik gitu ya. Nah, misalkan begini, ini saya pernah bekerja di sebuah kontraktor pertahanan gitu ya, alat-alat untuk militer ya. Jadi militer itu butuh solusi teknologi yang bisa kita buat ya. Tapi pasarnya di sini hanya sempit karena untuk bidang pertahanan ya dengan angkatan ini ya dengan Departemen Pertahanan itu kan ya hanya ada satu ya. Hanya ada satu, tidak ada yang lain gitu ya. Nah, mereka memiliki kebutuhan untuk dibuatkan sebuah alat elektronik yang bisa menyelesaikan kebutuhan mereka. Nilainya cukup besar, ya, tapi pasarnya hanya sedikit, ya, ya hanya kalangan tertentu saja. Itu sebagai contoh. Ya. Atau yang ketiga, segmented, tersegmentasi. Misalkan sebuah toko menjual peralatan teknik ya, hanya untuk tukang, gitu ya. Berarti yang beli di sana bisa dipastikan orang-orang yang bekerja di pertukangan atau di bidang keteknikan, ya. Tentu yang masyarakat umum tidak memerlukan toko tersebut, tapi bagi tukang atau bagi ini teknisi keberadaan toko tersebut dan perangkat-perangkat yang disediakan itu sangat dibutuhkan mereka. Tuh. Atau diversifikasi pasar atau pasar multi segmen. Oke, tadi customer. Ya. Berikutnya, oh ya, dari customer tadi, ya, misalkan kita sudah menentukan customer ini butuh layanan, misalkan jasa transportasi, misalkan kita membidiknya eh, sektor pekerja atau mahasiswa, gitu ya, misalkan. Nah, berikutnya di sisi Anda sebagai seorang produser, ya, atau penyedia jasa, ya, Anda harus punya value proposition, ya, yang mana value ini bisa menjawab kebutuhan dari customer tadi. Ya. Value proposition atau elemen nilai tawar atau unggulan ini adalah beberapa produk atau jasa yang menjadi nilai ya bagi kelompok pelanggan tertentu. Ya. Jadi nilai apa yang kita tawarkan ke pelanggan, permasalahan apa yang bisa kita coba selesaikan dengan produk atau jasa kita, kebutuhan pelanggan yang mana yang coba kita penuhi, misalkan menuntaskan pekerjaan, ya. Bahkan kita butuh, eh, sebagai contoh aja, kita ada pakaian yang perlu dicuci, ya. Sementara kita nggak sempat untuk mencuci. Nah, kita kan berarti ada satu pekerjaan yang harus tuntas. Nah, kita butuh laundry ya, jasa laundry. Ini menuntaskan pekerjaan kita. Nah, apa value yang diberikan? Misalkan antar jemput gratis. Ini adalah salah satu value karena apa? Di laundry yang lain itu dia tidak memberikan layanan itu. Itu contoh saja. Atau yang kedua, layanan kita berupa desain, ya, berupa desain. Atau bisa juga value-nya ini berupa brand atau status. Misalkan sama-sama smartphone, nah, beberapa orang memilih membeli misalkan produk Apple, misalkan.
secara fungsi sama, ya. Tetapi ketika menggunakan produk tersebut, ya, nah, misalkan statusnya jadi lebih meningkat, atau brandnya ini lebih kuat daripada brand smartphone yang lain, misalkan. Atau bisa juga untuk produk yang lain, misalkan value-nya adalah harga, bisa lebih murah dengan fungsi yang sama, namun harga yang ditawarkan lebih murah, misalkan, atau lebih terjangkau. Bisa juga layanan kita memberikan user itu pengurangan biaya. Misalkan kita butuh untuk pekerjaan membersihkan rumah. Ya. Kalau kita menggaji pembantu, itu lebih mahal karena kita harus membayar bulanan, juga harus memikirkan makannya, termasuk menyediakan tempat. Bisa juga, nah untuk kebutuhan ini kita bisa menggunakan layanan misalkan GoClean, ya. Jadi layanan kebersihan langsung ke rumah. Nah, setelah selesai, ya kita membayarkan sesuai dengan tarif yang tertera di sana. Jadi lebih murah tanpa harus, tapi dengan fungsi yang atau dengan tujuan yang sama. Atau juga bisa mengurangi resiko, memberikan akses atau jalan masuk. Misalkan contoh produk di sini berupa jalan tol, gitu ya. Nah, apa yang value proposition yang ditawarkan oleh jalan tol? Tentu jalan bebas hambatan. Tentu yang berikutnya lebih aman karena tidak ada kendaraan lain yang boleh kecuali hanya roda 4 ke atas dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa value proposition yang ditawarkan dari sebuah produk. Tentunya ada banyak hal ya selain yang ada di sini ya. Dan itu value yang menjawab kebutuhan dari customer. Berikutnya ketika sudah ada customer, sudah ada value proposition dari sebuah produk atau jasa, untuk menjangkau customer yang eh, pasarnya menengah maupun besar, kita butuh channel atau saluran ya agar produk atau jasa kita terdeliver ke customer. Channel menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau kelompok pelanggan untuk menyalurkan nilai tawar atau unggulan tadi. Jadi melalui channel mana kelompok pelanggan kita ingin diraih, ya. Bagaimana kita menjangkau mereka sekarang? Apakah saluran atau channel kita terintegrasi? Ya. Ada beberapa pilihan mana yang paling berhasil dan mana yang paling efisien. Bagaimana kita mengintegrasikan dengan kebiasaan pelanggan. Contoh jenis kanal ya. Nah, misalkan kita sudah punya produk atau jasa, ya, kalau dilakukan sendiri, kita bisa lewat tenaga penjual atau menjual lewat website, ya, atau membuka toko sendiri. Dan ini dilakukan secara langsung. Atau kita membutuhkan rekanan, ya, bisa dititipkan di toko rekanan, di wholesaler, ya, ini yang tidak langsung. Contoh saja. Nah, berikutnya customer relationship. Ini menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan kelompok pelanggan tertentu. Ya. Jenis hubungan seperti apa yang tiap kelompok pelanggan inginkan dari kita demi meraih dan mempertahankan mereka. Ya. Mana yang sudah kita buat, ya. Seberapa mahal biayanya. Terus bagaimana integrasi dengan model bisnis lainnya. Bisa berupa layanan pribadi, ya. Misalkan, atau yang layanan pribadi yang terdedikasikan. Sebagai contoh aja, misalkan penyedia operator eh, jaringan telepon ya. Misalkan kita ada kendala, nah kita bisa menghubungi customer service. Ya. Kadangkala kita bisa langsung atau kadangkala dijawab oleh mesin dulu, ya. Baru ketika sudah
eh, tepat dengan siapa customer yang akan menjawab kita, baru disambungkan dengan orangnya. Ya. Dengan harapan apa? Agar pelanggan yang menggunakan jasa dari penyedia jaringan telepon tadi itu tetap menggunakan layanan tersebut. Ya. Atau misalkan produk, ya, misalkan kita membeli sebuah produk elektronik, mesin cuci misalkan, ya. Nah, ketika ada kendala dan masih dalam masa garansi, tentu kita bisa mengklaim untuk perbaikan secara gratis, ya. Nah, bagaimana kita bisa menghubungi mereka? Nah, oleh eh, produsen atau distributornya disediakan customer service dan teknisi. Jadi ketika ada trouble dalam operasionalnya, kita bisa menghubungi mereka. Atau misalkan produk yang lain ya, misalkan produk kendaraan gitu ya. Nah, agar mereka tetap setia menggunakan brand tersebut, produsen atau distributor mengadakan acara komunitas, misalkan touring bareng, ya, atau kegiatan-kegiatan sosial bareng dengan membentuk komunitas atau membuat kreasi bersama, misalkan annual gathering untuk pemilik kendaraan tertentu, ya. Sehingga mereka tetap loyal menggunakan produk tersebut, ya. Nah, berikutnya tentu ini yang menjadi perhatian penting dari sebuah bisnis adalah bagaimana mendapatkan keuntungan, ya, atau revenue stream, ya. Alur pendapatan, ya, merupakan uang kas yang dihasilkan perusahaan dari setiap kelompok pelanggan, ya. Nah, untuk nilai apa pelanggan kita bersedia membayar, misalkan dari jasa atau dari produk, ya. Terus untuk apa mereka membayar, ya. Nah, ini bisa contohkan dari beberapa hal ya untuk alur pendapat ini atau revenue stream ini bisa dari penjualan aset atau penjualan produk barang, ya, atau pemberian jasa, ya. Atau yang kedua, fee pemakaian. Ya, sebagai contoh tadi, ketika kita misalkan jasa layanan data internet ya dari sebuah provider tertentu. Jadi kita membayar dari kuota atau pulsa yang kita gunakan, ya, pulsa internetnya ya, atau dari fee langganan, ya. Ini yang menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan tadi, ya. Misalkan berlangganan produk jasa tertentu ya, atau bisa juga revenue stream ini dari pinjaman atau sewa atau leasing, ya. Ini juga bisa. Atau dari pembelian lisensi, misalkan kita membuat software, ya, lalu eh, softwarenya bisa di copy gratis, tapi lisensinya yang harus membayar. Nah, kalau lisensi tidak dibayar, maka beberapa fitur dikunci. Nah, ini juga bisa menjadi revenue stream dari produk atau jasa kita, ya. Bisa juga dari iklan. Misalkan kita membuat sebuah aplikasi, aplikasinya gratis ya, mau dipakai seberapa pun boleh. Namun eh, di sana kita titipkan iklan ya. Jadi menampilkan iklan dan si pengiklan itu yang membayar kepada kita. Mungkin adik-adik bertanya ya, ini salah satu model bisnis juga sebenarnya ya. Eh, Layanan pesan ya, chatting dan lain sebagainya ya. Kita mengenal ada banyak. Bisa menggunakan chat yang di aplikasi, ya ada yang menggunakan layanan mailing list ya kalau dulu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lupa ini WhatsApp kenapa kok tidak ada iklan, terus juga download gratis tidak berbayar, padahal untuk membuat aplikasi seperti itu ya butuh biaya macam-macam ya. Nah, sedangkan kita menggunakan secara gratis, ya. Sedangkan
untuk aplikasi chat yang lain kadang masih disisipi dengan iklan. Ya. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa eh, untuk menjalankan aplikasi WhatsApp ya, pertama butuh kuota data. Belum lagi ketika Anda mengirim video ya, ke teman Anda atau ke grup, maka ketika orang-orang yang di dalam grup tersebut mau mendownload, pasti dia juga menggunakan paket data. Nah, paket data tentunya sekian mega itu akan ada biayanya ya yang dibebankan menjadi biaya kuota Anda. Nah, sebenarnya WhatsApp itu mengambil dari provider. Ya. Jadi seberapa besar atau berapa mega atau giga yang lewat WhatsApp, lewat aplikasi WhatsApp yang terunduh ke tiap orang itu dihitung. Ya. Nah, provider yang akan membayar. Tentunya yang kalau kita kenal di negara kita ada beberapa provider, ya, dan itu bisa bisa di tracking dari lalu lintas data yang melalui aplikasi tersebut. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang gratis adik-adik. Tetap ujungnya adalah bisnis. Ya, hanya saja kalau dari sisi kita kadang kita tidak merasa sebenarnya kita sedang berbisnis ya. Kita menggunakan layanan untuk mengirim data atau mengirim video dan kita sebenarnya membayar. Ya. Kalau dari sana berarti ini adalah bisnis modelnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke key resources. Ya. Ini menjelaskan aset-aset penting yang dibutuhkan untuk membuat usaha ini berjalan. Ya. Jadi sumber daya apa yang dibutuhkan agar nilai tawar atau unggulan dari produk atau jasa kita itu bisa bisa terwujud ya, termasuk oleh channel distribusi, oleh hubungan pelanggan dan alur pendapatan. Apa saja aset-asetnya? Bisa berupa bangunan fisik, ya, misalkan kita produksi, ya, mesin, intelektual atau pekerja, manusia, dan tentunya dana. Ini adalah beberapa contoh. Nanti beda bisnis tentunya beda key resources-nya. Lalu ada key activities. Ya. Ini adalah elemen kegiatan utama atau kegiatan paling utama yang harus dilakukan agar uh, usaha berhasil. Ya. Jadi kegiatan apa saja yang diperlukan, kegiatan utama, ya, termasuk oleh channel distribusi, ya, dan lain sebagainya. Tentunya kalau membuat produk, ya tentunya ada produksi, terus ada aktivitas pemasaran, aktivitas penyelesaian masalah, ataupun penyediaan platform atau network. Nah, selanjutnya agar itu juga berjalan, kita butuh partner ya. Jadi kayak partner, jaringan supplier dan rekanan yang membuat bisnis model kita itu berhasil. Ya. Siapa rekanan kita atau siapa supplier utama kita. Terus sumber daya utama mana yang kita butuhkan dari rekanan ya. Atau kegiatan utama mana yang dilakukan rekanan yang kita butuhkan. Ya. Bisa berupa optimalisasi atau skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, ya, atau rekanan-rekanan yang lain yang uh, menyediakan bahan baku, jasa, dan lain sebagainya. Sumber daya atau aset tertentu. Ya. Nah, itu semua akhirnya berdampak pada cost structure. Ya. Ya, struktur biaya ini menjelaskan berbagai biaya yang muncul untuk menjalankan model bisnis kita. Ya, jadi apa biaya-biaya penting yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis kita? Ya, baik untuk fisik maupun non fisik ya. Terus sumber daya utama mana yang paling mahal? Kegiatan utama mana yang paling mahal itu nanti akan menjadi struktur biaya. Baik itu yang kegiatan yang terpacu biaya, cost driven, atau terpacu nilai, value driven, termasuk biaya tetap dan biaya
variabel. Oke, tadi penjelasan masing-masing bagian. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakan model bisnis kanvas ini, ya. Nah, kita bisa dalam bentuk diskusi ya dengan kelompok atau dengan tim Anda mulai mendefinisikan ya berangkat dari bisnis yang akan Anda buat untuk memenuhi user tertentu. Jadi kita berawal dari sana, terus baru kita menghitung atau mengisi bagian-bagian yang lain. Nah, urutannya tidak dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Ya. Dimulai dari customer segment. Ya. Kita tentukan dulu kelompok pelanggan dan juga kebutuhannya. Ya. Jadi apa value yang mereka harapkan? Ya. Berangkat dari masalah pelanggan. Nah, yang kedua, setelah ditentukan siapa customer segmentnya, baru Anda berikan solusinya. Berikan solusi dengan memberikan nilai tawar atau unggulan. Ya, value proposition-nya apa saja yang diberikan kepada customer segment tadi. Nah, setelah nilai tawar itu Anda tampilkan, baru Anda pikirkan bagaimana cara Anda menyalurkan atau memberikan kepada user. Untuk urutan pengisi bisnis model canvas, dimulai dari yang nomor 1, customer segment. Kita isikan di sana kelompok-kelompok pelanggan yang ingin kita selesaikan permasalahannya atau yang ingin kita berikan layanan kita. Lalu ke value preposition yang kedua. Kita isikan di sana beberapa value preposition dari produk atau jasa kita, terus lanjut ke saluran. Ya, yang ketiga, ke channel. Baru keempat, kita isikan beberapa hal yang terkait dengan customer relationship. Yang kelima, di revenue stream kita isikan beberapa sumber-sumber atau beberapa celah layanan yang menghasilkan pendapatan untuk usaha kita. Berikutnya yang kita isikan adalah di key resources atau sumber daya utama. Lanjut di key activities. Terus yang 8, cost structure kita isikan di sana apa saja. Dan yang terakhir adalah key partner, ya, rekanan apa saja yang kita perlukan di dalam menjalankan bisnis. Jadi urutannya seperti itu adik-adik untuk membuat bisnis model canvas. Ini contoh ya. Contoh yang pertama adalah BMC untuk bikin kaos. Ya. Tentu kita menjumpai banyak hal, misalkan event-event tertentu atau mungkin untuk dress code dari kegiatan atau dari suatu komunitas kita butuh kaos biasanya ya. Nah, pertama customer segment. Ya. Jadi siapa saja yang mau disasar, misalkan kampus. Nah, di area kampus siapa saja customer yang ingin disasar, misalkan mahasiswa, ya, misalkan untuk kaos angkatan atau mungkin HMJ, ya. Ataupun event-event kampus, ya, biasanya membutuhkan kaos. Atau customer segment yang lain di kantor, ya, bisa menyasar pekerja, misalkan untuk seragamnya, ya. Atau kegiatan-kegiatan event-event kantor di outdoor misalkan, kita bisa eh, berikan layanan di kegiatan mereka. Atau menjadi reseller kaos atau ke reseller kaosnya. Nah, berikutnya, value proposition kita apa yang membedakan kita dengan yang lain atau yang bisa membuat
customer itu melirik pada usaha kita. Ya. Bahkan yang pertama, beli satuan pun dilayani, ya, atau pesan satu sesuai dengan apa desain dari kita atau keinginan kita dilayani. Jadi tidak harus partai banyak. Ya. Yang kedua, kita bisa menjanjikan pengerjaan cepat. Bisa kita dapatkan misalkan karena kita punya channel dengan percetakan besar atau percetakan yang eh, dia bisa nyetak dengan target tertentu. Ya. Yang ketiga, kita bisa juga menawarkan kualitas kaos yang kita berikan, kualitas yang bagus dengan harga yang bersaing. Juga pengemasannya juga bagus. Termasuk mungkin kita punya sebuah ide-ide kreatif yang kita tuangkan dalam desain kaos, ya, menjual kaos yang unik misalkan. Ya, berikutnya, agar itu tersampaikan ke customer, nah bagaimana channelnya? Kita bisa membuat website misalkan, atau melalui sosmed, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ya. Atau direct selling, langsung menjual ke segmen-segmen customer tadi ya, ke kampus, ke HMJ, ya, dan komunitas kampus. Nah, customer relationship-nya bisa lewat medsos, bisa dalam bentuk ada hadiah, ada event-event tertentu, ya. Terus pelayanan personal dan cepat. Nah, dari mana revenue stream-nya? Ya tentunya dari jualan kaos, ya. Semakin banyak yang beli atau produksi yang kita hasilkan ke konsumen, ya dari situlah penghasilan kita. Nah, berikutnya setelah itu terwujud, nah apa yang kita perlukan untuk kegiatan ini ya, untuk key resources-nya? Ya, tentunya untuk alat desain kita butuh PC, laptop, printer. Nah, untuk bagian marketingnya butuh HP, atau BlackBerry, laptop. Ya, ini dari eh, sumber daya yang dibutuhkan ya, termasuk untuk transportasi, baik itu belanja barang-barang atau bahan-bahan ya, ataupun transportasi untuk ke konsumennya kita butuh motor misalkan. Nah, key activitiesnya apa? Untuk yang bagian marketing tentunya cari pelanggan ya. Untuk yang bagian produksi mulai dari beli bahan, sablon, jahit, packing ya. Untuk yang bagian desain ya membuat desain yang memiliki keunikan ya. Misalkan seperti itu. Nah, tentunya konstruksinya apa saja? Untuk bagian produksi ya butuh untuk pembelian bahan kaos, sablon ya, baik alat-alatnya, bahan-bahan sablon, cat dan lain sebagainya, termasuk bagian kirim dan packingnya ya. Ini ada biaya-biaya yang harus disediakan ya. Untuk bagian marketing ya butuh biaya untuk event, brosur, pamflet, pemasaran-pemasaran yang lewat medsos dan lain sebagainya. Masuk ada gaji pegawai, listrik, internet, telepon dan lain sebagainya. Nah, untuk key partnernya apa saja? Ya, misalkan dia tidak menggaji tukang jahit, tapi dia bermitra dengan penjahit-penjahit rumahan, tapi desain dari pemilik usaha ini ya. Jadi bermitra dengan tukang jahit. Jadi kita bisa uh, misalkan menghubungi komunitas penjahit di satu daerah atau mungkin ya, punya beberapa penjahit lepasan ya. Jadi pekerja lepasan. Terus yang kedua tukang sablon tentunya ya. Termasuk supplier bahan-bahan kaos. Ya. Misalkan kita tidak mau menggaji atau untuk mengurangi cost structure, bisa juga desainer itu freelance ya. Jadi tidak harus kita menggaji secara bulanan. Nah, jadi ini bagian masuk ke partner. Oke, berikutnya kita ambilkan contoh lagi BMC untuk Gojek ya.
Customer segmentnya apa saja? Yang pertama, ya, pengguna atau user yang memiliki smartphone, pastinya itu, ya, yang bisa menggunakan fitur-fitur. Terus yang kedua adalah pengguna transportasi umum, ya. Atau memang dia bekerja, ya, pekerja yang membutuhkan akses ke tempat pekerjaannya, atau pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau orang-orang yang suka layanan praktis. Misalkan di aplikasi Gojek kan sebenarnya tidak hanya menyediakan layanan antar, ya, tapi juga layanan yang lain seperti bersih-bersih rumah, bahkan belanja pun bisa lewat aplikasi tersebut. Ya, tentunya user yang di sini adalah generasi yang melek internet. Nah, value proposition dari Gojek apa? Ini penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ya, jadi kita bisa uh, memilih menggunakan transport tersebut. Ya, tentunya karena kita bisa secara langsung melihat tarifnya. Jadi dari awal sudah tahu bahwa tarifnya sekian rupiah. Ya. Bahkan beberapa uh, event itu juga ada promosi, misalkan dapat diskon atau free ya. Terus yang kedua, akses mudah dan cepat. Ya. Jadi Gojek atau lewat aplikasinya ini bisa memberikan pilihan dicarikan driver yang terdekat dari lokasi kita, sehingga lebih mudah dan cepat memberikan layanan kepada kita. Masuk GPS akurat, itu value proposition-nya. Nah, bagaimana agar value ini tersampaikan atau bisa menjawab kebutuhan dari customer tadi? Ya, tentunya channelnya lewat aplikasi Gojek. Yang kedua, lewat iklan billboard atau paid ads, ya, iklan berbayar. Lewat medsos, termasuk testimoni pelanggan dari rating ya, dan customer service-nya. Nah, agar ini terjalin terus ya, customer relationship-nya bisa melalui promo dan diskon. Ya. Bisa dari newsletter, termasuk pengaduan kritik dan saran itu juga dalam rangka tetap menjaga loyalitas user menggunakan layanan ini. Karena Gojek tidak sendiri, ada kompetitor yang lain yang juga menawarkan berbagai macam value, ya. Termasuk salah satunya adalah menggunakan GoPay, itu juga salah satu customer relationship ya. Jadi ketika kita sudah punya saldo di sana, aman ya kalau kita menggunakan misalkan bayar langsung atau menggunakan aplikasi yang lain misalkan. Oke. Nah, dari mana uh, revenue streamnya atau pendapatnya? Pertama dari pengguna jasa Gojek, ya, baik itu yang bayar langsung ataupun yang menggunakan GoPay, gitu ya. Jadi pembayaran yang kita berikan itu dibagi ya, dibagi antara mitra atau driver dengan Gojeknya, dengan atau mitra. Nah, untuk key resource-nya apa saja? Yang pertama aplikasi Gojek, ya. Terus Google Maps. Nah, jadi Google Maps ini kalau untuk bisnis tentunya pihak Gojek pun juga akan membayar layanan kepada penyedia. Kalau kita sebagai user menggunakan map ini gratis ya. Ya sepertinya tidak gratis, tetap kita membayar menggunakan kuota kita. Kadang itu tidak kita sadari ya, adik-adik. Terus yang berikutnya sumber daya yang dibutuhkan infrastruktur server. Ya, tentunya dengan pengguna yang sekian ribu atau mungkin sudah mencapai sekian juta. Nah ini dan beroperasi di saat yang bersamaan ini butuh server yang tangguh termasuk SDM ya. Nah untuk mewujudkan itu tentunya ada dana investor yang untuk menyokong. Lalu aktivitas utamanya apa aja? Yaitu menghubungkan driver dengan pengguna, terus manajemen data ya, termasuk eh, seringkali kita mendapatkan promo atau notifikasi ya, reminder dari aplikasi. Nah itu termasuk data penjual apa
data kita menggunakan Gojek atau kita membeli sesuatu itu dicatat ya. Terus data itu diolah ya. Seringkali misalkan sebagai contoh ya, kita setiap awal bulan tuh selalu membeli pulsa ya lewat aplikasi ya. Nah, di bulan depan ya, tanpa kita meminta tiba-tiba ada notifikasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari manajemen data. Termasuk key activities yaitu pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi dan database. Dan juga untuk riset dan pengembangan. Nah, dari dua hal tersebut akhirnya muncullah cost structure. Apa saja? Ya, yaitu pertama bagi hasil mitra dengan mitra driver. Ya, itu berapa yang harus dibayarkan ke driver. Ya. Terus untuk penyewaan infrastruktur server, biaya API Google Maps, ya. Terus gaji pegawai yang menjadi misalkan customer service atau bidang IT-nya dan lain sebagainya, ya. Termasuk biaya operasional kantor, pemeliharaan dan perbaikan sistem, termasuk biaya riset dan pengembangan. Nah, apa saja yang menjadi key partnernya? Pertama dan utama adalah tentunya mitra pengemudi yaitu driver Gojeknya. Terus yang kedua, butuh penyedia infrastruktur dari server, ya. Terus termasuk supplier atribut driver, ya. Jadi dia tidak produksi sendiri ya, tapi berpartner dengan misalkan usaha konveksi, ya untuk membuat jaket, membuat helm, ya, termasuk membuat shield, ya, berbagai macam aksesoris yang dibutuhkan itu Gojek harus bermitra dengan penyedia yang lain, ya. Termasuk partner yang penting juga bank, asuransi, dan rental kendaraan. Nah, ini contoh adik-adik. Semoga dengan dua contoh ini adik-adik bisa memahami bagaimana cara membuat BMC. Ini saya lewati. Oke, ini tugas untuk adik-adik. Ya, bentuk kelompok dengan anggota 3 orang. Urut nomor presensi. Ya, ini adik-adik nggak boleh protes ya. Karena memang tujuan dibentuknya kelompok tanpa Anda harus milih adalah Anda di sini dituntut untuk berusaha adaptasi atau bisa bekerja sama dengan orang yang mungkin tidak terlalu akrab dengan Anda. Ya. Kalau membuat kelompok dengan yang Anda sudah klik gitu ya atau sudah cocok, nah itu tentu mudah. Tapi tantangan di sini adalah Anda bisa nggak bekerja sama dengan yang mungkin orang yang tidak biasa kerja dengan Anda. Karena mau nggak mau ketika Anda nanti terjun bekerja entah di perusahaan atau mungkin Anda membuat startup sendiri, mau nggak mau Anda akan berurusan dengan orang yang baru Anda kenal, ya, atau kerjasama dengan partner baru. Nah, di sini Anda perlu belajar. Ya, jadi kelompok 1, nomor urut 1, 2, 3, kelompok 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, tugasnya apa? Anda diminta untuk membuat bisnis model canvas secara diskusi bersama. Boleh dilakukan secara daring bila memang Anda tidak berdekatan. Anda bisa memanfaatkan media, pakai Zoom, Google Meet, atau yang lain ya. Atau luring kalau memang kebetulan Anda memungkinkan ya. Nah, proses Anda membuat BMC itu videokan ya. Jadi Anda diskusi, misalkan membuat atau merencanakan ide itu Anda videokan ya. Lalu diupload ke YouTube. Nanti hasilnya ya, kalau misalkan Anda membuat BMC-nya di papan tulis besar misalkan ya. Nah, Anda salin kembali di atas kertas, lalu Anda scan ya. Nah, hasil dari filenya berupa PDF dan link YouTube silakan nanti dikirim ke VLM atau WA yang disediakan. Nanti akan kami informasikan berikutnya. Baiklah adik-adik, untuk materi BMC sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.